Salam sejahtera bagimu amang-inang yang terkasih dalam Tuhan. Firman kehidupan bagi kita tertulis di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih, satu pertanyaan umum tentang doa, mengapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan sudah tahu hati kita, sudah tahu keinginan kita? Kita menjawabnya dengan sangat tepat. Allah menginginkan demikian. Paulus bahkan mengatakan tetaplah berdoa. Hari ini kita berjumpa dengan firman Tuhan yang mengarahkan tentang berdoa. Satu yang menarik dari tulisan Jason Hello Paulus dalam sebuah bukunya di bab pertengahan dengan judul 9 Reason to Pray. Yang pertama, dikatakan kita berdoa karena kita ingin mengenal Tuhan selebih penuh. Yang kedua, kita berdoa untuk mengetahui hati kita sendiri lebih dalam kepada Tuhan. 2 di antara 9 tadi mengarahkan kita untuk mengenal Tuhan. Di dalam ketakutan Habakuk, mengarahkan kita untuk mengenal Tuhan, mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan juga tahu apa yang sedang kita gumuli. Melalui keluh kesahnya kepada Tuhan tentang kekerasan dan ketidakadilan di Yehuda, di bangsanya sendiri. Habakuk, nabi yang berasal dari Yehuda, juga diduga kuat adalah orang Lewi yang bertanggung jawab untuk mengatur peribadatan di Yerusalem. Layaknya seorang Lewi tentu ia bertugas dan bertanggung jawab. Habakuk berbicara tentang seputar baik Allah. Habakuk bukanlah orang yang hanya bertahan di dalam zona nyaman, yang hanya bertugas tentang beribadahan. Ia menyadari di luar bait Allah masih ada orang yang hidupnya ditekan. Jangan sampai karena merasa aman, baik-baik saja, kamu merasa semua baik. Disinilah Habakuk menyuarakan sebagai anggota gereja, anggota jemaat juga memerlukan dan menunjukkan kepedulian kita. Habakuk membutuhkan dan mengajak kita mencintai Tuhan perlu dibuktikan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rangkaian kalimat di pasal 2 merupakan satu kisah percakapan Habakuk dengan Tuhan sendiri, di mana ia telah melihat, ia menunjukkan keluhannya, apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu, di mana hukum Taurat umat Israel harus berlaku jujur dan adil. Namun banyak nabi Tuhan menuduh umatnya dan para pemimpin telah melakukan perbuatan yang tidak adil. Bertahun-tahun lamanya hukum Allah diabaikan oleh bangsa Yehuda. Selama itu pula lah pelanggaran terjadi. Dan Habakuk merasa ini harus disampaikan. Cepat atau lambat, orang-orang Yehuda harus mengenal bahwa hukum Tuhan adalah hukum yang menekankan keadilan. Harus ditinggalkan ketidakadilan. Karena itulah pergumulan Habakuk adalah pergumulan bangsa, di mana bangsa merasakan tekanan. Saat itulah Habakuk mengatakan, kepedulian kita pun harus ditampilkan dengan bersuara kepada Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kepedulianmu Tuhan menolong untuk keluar dari kondisi yang tidak baik itu. Biarlah Tuhan menjawab doamu. Dan akhirnya saya ingin katakan, mendengar suara Tuhan adalah jawaban bagi keresahan Habakuk dan kita. Habakuk mengenal suara Tuhan. Habakuk memohon pembalasan dan keadilan Tuhan. Habakuk bukan berseru, tapi ia menantikan Allah. Habakuk berdiri dan bertahan dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan jawabannya, Tuhan menegaskan bahwa sekalipun keadilan datangnya lambat, tetapi nantikanlah sebab keadilan pasti datang. Akhirnya saya ingin katakan, doa penantian Habakuk dijawab oleh Allah dalam keheningan dan kekudusan. Berdiam diri, menantikan jawaban Allah jauh lebih penting. Tuhan mengatakan, Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi.
Dari Habakuk kita belajar mengenal baitnya. Di dalam baitnya ada jawaban. Di dalam baitnya berani mengadu. Di dalam baitnya setia menantikan firman-Nya. Sebab Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Karena itu ajakannya berdiam dirilah, nikmati kebaikan Tuhan di dalam jiwamu, di dalam ruang ibadahmu, dan dapatilah ketenangan dan keyakinan. Sebab Tuhan berjanji, walaupun penglihatan itu datang begitu lambat, tapi Ia pasti datang. Ia tidak tinggal diam. Maukah engkau berdiam di hadapan Allah? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diajak untuk berdiam di bait suci, dan kami tahu bahwa rumah Tuhan adalah tempat kami berkeluh kesah, tapi juga mengucap syukur dengan percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.